Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik, hidayah dan rahmatnya pada kesempatan yang mulia dan bahagia ini kita semua bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah tanpa halangan satu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada bahannya yang suci dan maksum, junjungan kita dan besar Nabi Muhammad SAW, berikut para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama, warasatul anbiya hingga ke kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diakui umat baginda kita Rasulullah Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat ini kita akan merayakan dua hari besar yang saling berdekatan. Hari Kamis 17 Agustus 2023 yang akan datang akan diperingati sebagai hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Waktu tersebut paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dan pada Jumat 10 Muharram 1445 Hijriah yang lewat, kita telah memperingati hari Asyura, salah satu hari yang paling bersejarah dalam perjalanan umat Islam. Selama 78 tahun bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Apakah kita telah benar-benar meraih kemerdekaan yang hakiki? Tidak dipungkiri, merdeka dari cengkeraman kaum penjajah merupakan kenikmatan agung yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Betapa tidak, dengan kenikmatan merdeka, kita bisa dengan leluasa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Terkait apa-apa yang bisa kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Taubah ayat 105. Kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita telah mampu memerdekakan diri dari perangkap jahat setan yang tidak henti membuai kita dengan rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita telah mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Kemerdekaan yang hakiki bagi orang kaya adalah tatkala ia mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu memerdekakan dirinya dari kecurangan. Seorang siswa dikatakan merdeka apabila ia mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dalam menuntut ilmu. Guru atau dosen yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri, dengki, dan hasut kepada tetangganya. Dan begitulah seterusnya.
kemampuan melepaskan belenggu yang menghalangi kita dari berbuat baik. Itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Jika seluruh bangsa Indonesia sudah meraih kemampuan itu, maka Indonesia benar-benar telah merdeka. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelumnya kita memperingati hari Asyura 10 Muharram 1445 Hijriah. Salah satu yang kita kenal dan penting hikmahnya pada hari Asyura adalah kemerdekaan Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya yang beriman dari keterangan Fir'aun. Al-Walid bin Mus'ab, Raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar pergi kepada Fir'aun untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah dan menyucikannya dari sekutu dan serupa. Nabi Musa pun pergi dan memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan kenabian dan kerasulannya. Meskipun begitu, Fir'aun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israel keluar dari Mesir dengan jumlah 600.000 orang. Fir'aun mengejarnya bersama 1.600.000 pasukan karena ingin memusnahkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Musa dan para pengikutnya telah mendekati Laut Merah, setelah itu turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya masuk ke laut. Fir'aun dan pasukannya pun mengejar mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menenggelamkan mereka semua, dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Para nabi Allah telah memberikan kepada kita contoh dan teladan dalam berdakwah kepada Allah dan bersabar untuk itu. Di atas garis perjuangan mereka inilah para sahabat dan para ulama menempuh jalan. Mereka benar membaktikan jiwa dan raga untuk memperjuangkan agama Allah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan berbarokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur